Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, wa man ittaba fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, wa ma ana 'alaikum biwakil. Wa qala aidan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat Isya Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang kita rasakan sebelum dan pada hari ini, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan aplikasi kita, niat kita, keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita. Begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga di dalam surat Ar-Rahman Allah bertanya, wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita panjatkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, fenomena Ramadan terbiasa tidak di sini, tidak di mana-mana, di semua masjid. Pertama di bulan Ramadan awal membludak. Bahkan di masjid saya yang di Pamulang itu sampai tempat sampah yang biasa tidak dipakai penuh digelar sajadah. Terlihat di hari kedua, hari ketiga, seiring perjalanan waktu, nilai infak pun juga berturun sesuai dengan jumlah umat yang hadir. Bulan Ramadan adalah bulan kompetisi. Sebagaimana kalau perlombaan, satu-satu gugur daun dari tangkainya. Perlahan dengan berbagai macam alasan tidak terlihat di masjid. Entah sebab dengan kesibukan yang ia buat, entah karena sakit, entah karena malas, atau entah karena ikut-ikutan. Tapi insya Allah yang di sini bukan sebab ibadah karena ikut-ikutan, tapi semata-mata bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi abdi, menjadi budak, orang yang mengikuti atas perintahnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 21, surat 2, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagai manusia yang diciptakan, sudah selayaknya kita mengikuti perintah zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana seorang majikan memerintahkan kepada pembantunya. Pembantunya harus taat dan harus ikut. Apabila pembantu itu membandel atau membangkang terhadap perintahnya, tentu tidak lama lagi dia harus keluar dari rumah. Demikian juga hidup itu sebuah pilihan. Di dalam mukadimah tadi saya sampaikan di dalam surat Yunus 108, wahai manusia, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa yang memilih jalan sesat, maka kesesatannya akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa mengikuti petunjuk, sesungguhnya petunjuk pun akan kembali pada diri kita sendiri. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidak bisa menolong kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu akan kembali pada diri kita, dan siapa yang berbuat jahat pun akan menimpa diri kita sendiri. Masing-masing akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya saya hadir di sini sebelumnya. Ini saya hari yang ke-20 kalau tidak salah. Setiap terawih 20 ustadz berbicara.
berceramah, memberikan tausiah. Di kultum subuh pun pasti 20 orang juga. Sudah begitu banyak tausiah, nasihat ataupun mutiara-mutiara Islam yang kita dengar. Istilahnya kalau saya berbicara di sini mungkin bagaikan menyiram air di musim hujan, menyiram tanaman di musim hujan. Seakan-akan perbuatan sia-sia. Ngapain menyiram air sementara musim hujan turun? Perbuatan kamu yang perbuatan yang tidak ada artinya. Tapi saya berdiri sini untuk membiasakan tentang sebuah niat baik, bahwa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran harus kita biasakan. Suatu saat hujan tidak turun, kita udah terbiasa berbuat baik, menyiram bunga ketika musim kemarau. Dan itu yang saya lakukan di sini. Saya lihat di sini para asatid, bapak-bapak cukup banyak. Saya rasa udah banyak masa makan asam garam. Begitu banyak pengalaman hidup yang sudah dilaksanakan. Tentunya saya yang mungkin bisa dikata kalah tua, pengalamannya kalah. Kalau dalam peribahasa itu garemin air laut. Bapak sudah terbiasa beramal, berbuat, sementara mungkin saya teorinya belum hafal tentang bagaimana mendidik anak, kehidupan dan beribadah. Jadi apa artinya laut digarmin? Dia udah asin. Tapi itulah yang harus saya lakukan. Lakukanlah sebaik mungkin apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan ini. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sasaran kita diciptakan oleh Allah adalah takwa. Sasaran di bulan Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini adalah juga takwa. Sebagaimana surat Al-Baqarah 183, bapak dan ibu-ibu sudah sering mendengar. Hampir mayoritas para ustadz ini ayat paling populer. Sehingga bapak-bapak yang mungkin jarang membaca Al-Quran ketika ditanya apa perintah puasa, ayat berapa perintah puasa, Al-Baqarah 183 hafal. Karena begitu banyaknya ustadz yang sudah menyampaikan. Itulah fungsi tausiah sering-sering disampaikan supaya kita yang mungkin tidak sempat untuk membaca, kita mendengar dari ustadz tentang sebuah ilmu untuk kehidupan. Perintah bertakwa tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah 21, dan juga agar kita bertakwa juga Al-Baqarah 183, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebabkan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Ramadan mendidik kita dengan berbagai perintah Allah melalui bulan Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk bertakwa. Apa itu takwa? Dan kenapa kita harus bertakwa? Tadi di dalam mukadimah saya sampaikan di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan diri kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menunjukkan kekuasaan, mampu untuk membentuk manusia dengan berbagai macam bentuk, dari jenis rambut, dari jenis muka, hidung, maupun bentuk tubuh. Tetapi Allah menggarisbawahi semua itu untuk kita saling mengenal. Sifat kita berbeda, tempat kita berbeda, adat kita berbeda, suku kita berbeda. Tidak ada sebuah kebanggaan, saya yang paling mulia karena saya dari Inggris, saya yang paling mulia dari kota pelajar karena dari Jogja, saya yang paling mulia karena kulit saya yang paling putih. Tidak. Diciptakan bermacam-macam, yang paling mulia adalah yang takwa. Siapa yang bertakwa? Allah memberikan sebuah kategori. Tadi imam membacakan tentang ciri-ciri orang bertakwa, yaitu di surat Ali Imran 133 dan sampai 135. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dilanjutkan ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Bersegeralah kalian dalam ampunan Allah. Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di dalam Ali Imran 134 tadi di rakaat kedua dibacakan, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin. Ini membuktikan bahwa manusia tidak boleh mempunyai harta untuk dirinya sendiri, harus berbagi. Di sana ada fakir miskin, di sana ada anak yatim, di sana ada orang duafa, di sana ada orang-orang terlantar. Itu membutuhkan perhatian kita. Islam mengajarkan kita berbagi dan saling peduli. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Apa maksudnya? Menahan amarah. Di dalam tafsir, menahan amarah di sini bagaikan air mendidih yang kita harus menutup rapat supaya air itu tidak ngegulek. Kita dengan tekanan yang kuat supaya ini tidak keluar. Kita mampu untuk marah, tapi kita harus menahan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai mobil, ya, ketika membuka tutup air radiator, itu kan langsung panas 90 derajat akan muncrat. Tapi kita harus menutup sedemikian rupa supaya air itu tidak mengenai tubuh kita. Demikian juga amarah diibaratkan seperti itu. Kita harus menutup rapat-rapat gejolak amarah di bulan Ramadan ini. Bukan berarti di luar Ramadan kita boleh marah. Ramadan jangan marah. Ini tanggal ini jam 4, ntar kalau sore baru, nggak boleh. Ini harus kita tekankan, kita tahan, benar-benar menjadi pelajaran bahwa marah itu tidak boleh. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, ketika kita berbuat maksiat atau keji, kita harus segera minta ampun kepada Allah. Itulah di bulan Ramadan ini kita harus memperoleh sebuah ampunan. Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya untuk siapa? Yang tadi ciri-ciri tersebut. Berbagi dengan infak, tidak mudah marah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Beberapa bulan sebelum ini kita dengar dua peristiwa ketika orang merasakan diri yang mulia di hadapan manusia dengan jabatan yang begitu mentereng, seakan-akan mampu berbuat dengan posisinya. Dan juga seseorang dengan kekayaannya bangga dengan kekayaannya, dia ingin memperlihatkan bahwa saya mampu melakukan segala sesuatu. Karena amarahnya itu ditumpahkan tanpa melihat sebuah akibat. Sebab amarahnya dan kebanggaan merasa mulia di hadapan manusia, banyak yang dikorbankan. Orang lain yang tidak tahu menjadi korban. Bapaknya yang tidak tahu akhirnya menjadi korban. Akhirnya semua terbongkar siapa mereka sesungguhnya. Itu orang yang merasa mulia di hadapan manusia, tapi pada akhirnya direndahkan oleh Allah melalui sikapnya yang tidak bisa menahan amarah dan berbangga dengan merasa mulianya di hadapan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia di bulan Ramadan ini memang diajarkan. Yang pertama, kita harus sholat di masjid berjamaah. Baik sholat yang wajib maupun sholat sunnah, yaitu taraweh. Diajarkan kita untuk berbagi makanan, baik tajil maupun buat nanti sahur. Berbagi kepada orang yang membutuhkan, baik pengemis yang lewat atau orang anak-anak yatim. Ketika marah kita diajarkan untuk menahan. Bahkan ketika kita diajak ribut kita tidak mau. Saya sedang puasa. Dan kesempatan di bulan Ramadan memaafkan orang yang mungkin salah dengan kita. Itulah pelajaran yang harus kita ambil. Sedikit saya mengangkat sebuah peristiwa. Pada suatu hari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Bercengkrama biasa seperti ini. Kalau orang Jawa mungkin ada yang ngopi, ada yang ngeteh, ya macam-macam, ada yang makan singkong. Tiba-tiba datang dua orang pemuda yang mengapit seseorang. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin menegakkan hukum. Ini pemuda yang saya apit ini telah membunuh orang tua saya. Saya ingin ditegakkan sebuah hukum, bunuh dibalas dengan bunuh. Umar bertanya kepada pemuda yang diapit tadi, wahai pemuda, kenapa kamu membunuh
orang tua dari kedua anak muda ini. Ya Amirul Mukminin, saya spontan membunuh. Saya diutus dari jauh oleh kaum saya untuk menyelesaikan amanah masyarakat, membawa tentang tugas-tugas yang harus saya emban. Ketika onta ini saya tinggal diikat di sebuah pohon. Tiba-tiba ketika balik, onta saya dibunuh oleh orang tua mereka. Spontan saya naik pitam, marah, lalu saya hunus pedang. Orang tua ini saya bunuh. Kedua pemuda ini tetap ngotot untuk menuntut. Saya ingin ditegakkan had. Kisos dibalas dengan kisos. Saya tidak terima orang tua saya dibunuh oleh anak muda ini. Ketika Amirul Mukminin mendengar penjelasan dari anak muda yang membunuh tadi, dia bertanya kepada kedua pemuda, "Wahai pemuda, ini anak soleh. Dia diutus oleh masyarakat untuk menyelesaikan urusannya, supaya bagaimana permasalahan-permasalahan di penduduknya itu selesai. Bagaimana kalau kamu maafkan?" "Tidak bisa, ini orang tua yang sudah merawat saya. Nggak bisa saya memaafkan." "Baiklah, wahai pemuda, siap-siaplah kamu untuk menerima balasan." Pemuda tadi bertanya kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, saya minta 3 hari untuk menyelesaikan urusan kaumku." "Baik, lalu bagaimana dengan hukuman yang ini mau terjadi? Siapa yang akan menanggung nyawa kamu ketika kamu pergi? Apa jaminan kamu ketika kamu pergi terus lari?" Tiba-tiba dari belakang Salman Al-Farisi berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya sebagai jaminannya supaya anak muda ini menyelesaikan permasalahannya." Semua sahabat kaget. Ini urusan nyawa, kamu jangan main-main. Kalau dia nggak balik, kamu bakal mati. "Tidak apa-apa, saya siap menanggung apa yang menjadi konsekuensi pilihan saya." Maka pemuda tadi pergi menyelesaikan urusannya. 3 hari berjanji untuk pulang menerima hukuman. Sampai siang ditunggu-tunggu tidak hadir, hampir sore tidak hadir. Semua penduduk cemas, para sahabat cemas. Kalau pemuda ini tidak pulang, tentunya Salman Al-Farisi akan hilang nyawanya. Dia adalah orang yang ditokohkan, kekhawatirannya tinggi masyarakatnya. Ini anak muda ini, waduh, lari nih. Dalam kondisi cemas, semua cemas, pemuda tergopoh-gopoh lari-lari. "Saya siap dihukum mati." Tentunya mendengar kedatangan mereka, semua terhentak. Mereka semua bertanya, "Kamu bisa lari, kenapa datang untuk menghantarkan nyawa?" Jawabannya singkat, supaya kedepannya nanti tidak ada orang yang sebagai orang Islam tidak menepati janji gara-gara saya. Betapa janji sekarang mudah untuk diucapkan, betapa sekarang janji yang penting orang senang dengan saya. Mau di belakang hari tidak ada urusan, mau orang kecewa tidak ada urusan, yang penting saat ini saya kepilih. Begitu mudahnya, padahal ada tanggung jawab nanti di akhirat. Pemuda tadi bilang supaya kedepannya tadi nanti tidak ada orang mengatakan Islam tidak menepati janji. Selanjutnya Umar berkata kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman Al-Farisi, kenapa kamu rela menggantikan saudara kamu padahal nyawa menjadi taruhannya?" Apa kata Salman? "Supaya kedepannya tidak dibilang bahwa orang Islam tidak meringankan beban saudaranya. Orang Islam tidak peduli dengan saudaranya. Mau dia miskin, mau Islam hancur, mau yang lain menderita, mau Palestina begini." Ini omongan kita yang terakhir nih. Saya tidak mau tahu. Istilahnya, jangan sampai orang Islam dikatakan tidak peduli dengan saudaranya. Tiba-tiba ketika Salman Al-Farisi berkata seperti itu, dari belakang berteriak, "Allahu Akbar." Kedua pemuda tadi maju ke depan. Semua terhentak kaget. Mau ngapain dua pemuda ini? "Wahai Umar Amirul Mukminin, kalau begitu saya maafkan pemuda yang telah membunuh orang tua tadi." Tentunya gemuruh, menangis semua mendengar pernyataan anak muda yang tadinya emosi minta balasan. Tiba-tiba dia memaafkan kesalahan saudaranya. Mendengar perkataan yang satu menepati janji, yang kedua pulih dengan saudaranya,
Yang ketiga, tentunya ikut-ikutan, mereka sudah mengorbankan. Maka saya dengan ikhlas memaafkan kesalahan saudara yang membunuh orang tua tadi. Padahal itu ada hak membunuh dibalas dengan dibunuh. Luar biasa kalau syariat Islam ditegakkan, maka Indonesia akan menjadi satu kemakmuran yang luar biasa yang dijamin oleh Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya rezeki akan mengalir dari langit dan dari bumi. Kemakmuran akan dirasakan. Karena tidak merasakan janji-janji yang hanya sekedar janji. Tidak merasakan orang yang tidak peduli, tidak merasakan orang yang tidak memberikan maaf. Semua dirasakan kalau Islam hadir. Orang yang tidak berjanji akan menerima hukuman. Dengan infak akan berbagi. Anak yatim teratasi. Fakir miskin teratasi. Sekarang yang terjadi adalah yang kaya makin kaya. Orang yang tidak mampu, tanahnya dibeli, akhirnya dia makin miskin. Pajak ditinggiin, akhirnya makin miskin. Semua harga dinaikkan, yang mampu hanya orang-orang kaya, yang miskin makin miskin. Akhirnya rela orang-orang yang miskin bekerja walaupun terpepet katakanlah di tempat yang haram. Banyak akhirnya mereka bilang ini terpaksa. Hidup sudah begini. Jangan kata nyari yang halal, yang haram aja susah. Yang penting anak saya hidup. Habis bagaimana lagi? Kondisi memang masing-masing. Insya Allah kalau yang di sini istiqomah, minimal mewakilin rahmat Allah untuk turun. Pertahankan kita, semangat kita sholat ada di masjid ini. Kita menjadi orang yang rajin infak, menolong seseorang, menahan amarah, bukan hanya sekedar di bulan puasa. Tapi ini adalah harus berlanjut sampai kita akhir Ramadan. Karena namanya la'alakum tatakun itu bukan sekedar di bulan Ramadan. Pada akhirnya nanti kita juga harus menjadi orang yang benar-benar apa yang kita petik di bulan Ramadan kita tanam sampai kita petik sampai di akhir Ramadan. Jangan sampai ketika Ramadan kita rajin infak, ketika setelah Ramadan kita menjadi pelit kembali. Jangan sampai ketika Ramadan kita mampu untuk menahan amarah, ketika setelah Ramadan kita menjadi orang yang tetap pemarah, kembali ke sifat asli. Dan jangan pernah berkata kita sebagai orang Islam sampai 7 turunan tidak akan saya maafkan. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah memerintahkan kita di dalam surat Al-Qasas 77, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhib innallaha sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bunyinya seperti ini. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat, tapi janganlah kalian melupakan kebahagiaanmu di dunia. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita cinta akhirat, kalau kita tujuannya akhirat, bahwa berbuat baik dan berbuat jahat itu ada resiko atau konsekuensinya. Jadi Bapak yang ada di sini jangan pernah tergoda oleh orang-orang yang saat ini sudah enak makan dan minum, mengajak kita itu tidak puasa. Mereka ada resikonya, kita ada hadiahnya juga. Karena memang pada akhirnya akhirat itu adalah apa yang kita petik di dunia. Biarkanlah mereka berlalu lalang dengan kebahagiaan, dengan kemaksiatan, dengan kekafirannya, tidak sholat, bahkan mengaku Islam, enak untuk bikin kopi, bikin minuman. Kita yang lewat katanya Islam, nah kok ngopi di siang hari? Jangan tergoda. Karena memang ujian dihadirkan oleh Allah adalah menggoda untuk menguji kita. Siapa yang terbaik amalnya. Kalau kita ikuti, kita turutin ajakan teman, iya. Demi setia kawan, iya. Tapi itu tidak cinta kepada Allah. Karena orang yang cinta Allah tidak ikut-ikutan, itu sebuah perbuatan yang jelek. Kita harus pilih-pilih mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang jahat. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ini malam ke-21, sebagian saudara kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan itikaf. Apa itikaf? Berdiam diri di masjid.
meninggalkan urusan dunia, mendekatkan diri ke hadapan Allah dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah. Sebagian kita mampu, sebagian di antara kita mampu. Karena memang hidup adalah kompetisi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Berbahagialah orang yang 10 hari bisa berdiam diri di masjid. Tapi yang tidak bisa, kita ngalong. Latihan kita untuk meninggalkan istri dan anak di rumah. 11 bulan sudah berlalu, 11 bulan 20 hari berlalu kita berkumpul dengan istri, bekerja rajin dan giat. Bagi para pedagang mungkin sudah 11 bulan mengumpulkan duit. Kalau memang mampu, berdiamlah diri di masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu karena mungkin terlipatnya lidah, atau memang manusia itu penuh kelupaan, pikun. Itulah sifat manusia yang memang sudah tertanam, tertulis di Al-Quran. Pada akhirnya kita dari bayi akan kembali bayi. Pada akhirnya kita akan kembali pikun, tidak tahu apa yang kita lakukan. Pada akhirnya tadi kita kencing di tempat tidur, akan kembali kepada bayi lagi di tempat tidur kita untuk buang air. Itulah siklus. Kelupaan itu memang sifat manusia. Dari saya, ini yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.